Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah buku. Buku tersebut yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Nah, baiklah, dalam kesempatan kali ini, dalam buku tersebut, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, dijelaskan agar bagaimana kunci lebih baik daripada lebih bahagia. Di dalam buku tersebut juga Anda akan mendapatkan pemahaman tentang sumber dari kekuatan yang paling nyata, yaitu mengetahui batasan-batasan yang ada di dalam diri dan menerimanya, sehingga Anda mampu menghadapi bagaimana kenyataan-kenyataan dan mulai menemukan keberanian yang lebih yang Anda cari. Baiklah, pada kesempatan kali ini mungkin akan dijelaskan kepada narasumber saya, kepada saudara Khairul Naim, bagaimana. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada saudara Rizal Badrul Ihsan telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan yakni buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Nah, buku ini tuh karangan dari Mark Manson, adalah seorang blogger yang sangat populer dengan berjuta-juta pembacanya. Ia adalah penulis dan situs markmanson.net. Ia juga CEO sekaligus pendiri Infinity Squared Media LLC. Nah, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat adalah buku pertamanya yang masuk dalam sebuah bestseller The New York Times dan Washington Post. Nah, kemudian untuk siapa buku ini? Nah, buku ini ditujukan untuk siapa saja yang menginginkan hidupnya lebih memuaskan dan apa adanya, siapa saja yang ingin mendapatkan tantangan dengan lebih baik, dan siapa saja yang ingin menjadi orang lebih kuat dan bahagia. Nah, mungkin hanya itu untuk sedikit review singkatnya. Nah, dari setelah Anda membaca buku ini, kira-kira apa yang dapat Anda pelajari dari membaca buku yang tentang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat? Ini jadi saudara Rizal, yang saya sudah dapatkan dari membaca buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat adalah yang pertama, yaitu bagaimana kita mengetahui kunci kehidupan yang baik dengan memedulikan hal yang sederhana, apa yang benar, mendesak, dan penting. Kemudian poin yang kedua yang saya dapat yaitu bagaimana kemalangan dan kegagalan diperlukan untuk membuat seseorang menjadi tangguh dan sukses. Nah, kemudian poin ketiga lagi yaitu membuat pilihan dengan memindahkan kepedulian Anda ke tempat yang lebih penting. Terus poin keempat, memaknai sebuah kegagalan menjadi kesuksesan yang besar. Terus poin selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu menemukan makna dan merasakan kebebasan dalam arti yang sebenarnya. Mungkin dari beberapa poin tersebut kita akan membahas satu persatu. Nah, jadi dalam buku ini yang pertama yaitu menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih memuaskan dan apa adanya. Nah, pada dasarnya manusia itu tidak sempurna dan terbatas, karena tidak semua orang bisa menjadi luar biasa. Namun, bagaimana Anda mampu memahami batasan-batasan diri Anda tersebut dan dapat menerimanya, serta mulai berani menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada dan akan bergerak lebih maju selangkah lagi. Nah, buku ini memberikan pemahaman Anda untuk menjadi orang yang lebih kuat dan lebih bahagia, dan Anda akan mengetahui bagaimana menjalankan kehidupan yang lebih baik, lebih memuaskan, dan apa adanya. Nah, dalam rangkuman ini Anda akan mempelajari kunci menjadi orang yang menjalankan tantangan yang dengan lebih baik dan menemukan keberanian serta kepercayaan diri yang selama ini Anda cari dengan sekuat tenaga. Nah, kemudian ada beberapa poin lagi dalam buku ini dijelaskan, yaitu dapat mengetahui apa kunci kehidupan yang lebih baik, bagaimana Anda akan menjadi tangguh dan sukses, kemudian kenapa Anda memindahkan pilihan kepedulian ke tempat lain, bagaimana Anda memaknai sebuah kegagalan tersebut, dan bagaimana Anda menemukan dan makna merasakan kebebasan tersebut. Selanjutnya yaitu dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana kunci kehidupan yang baik dengan memedulikan hal yang sederhana, apa yang benar, mendesak, dan penting. Jadi ketika saudara Rizal itu memedulikan banyak hal, justru akan membuat kesehatan mental Anda memburuk, bahkan sakit. Kesehatan mental yang demikian karena Anda terikat dengan segala sesuatu yang bersifat dangkal dan palsu ketika Anda selalu memikirkan hal tersebut. Nah, kemudian
dengan memodulikan segala hal akan membuat Anda merasa berhak untuk nyaman dan bahagia kapan saja. Semua harus sama persis sesuai dengan yang Anda inginkan. Hal ini merupakan sebuah penyakit. Nah, penyakit tersebut itu akan membawa Anda pada lingkungan setan atau lingkungan ghost, sehingga Anda akan merasa cemas dan dalam menjalani kehidupan merasa khawatir tidak bisa melakukan apa saja yang menurut Anda itu benar. Kemudian atau Anda merasa bersalah, sedih, dan selalu dalam keterpurukan Anda sendiri. Nah, kemudian alasan inilah yang akan menyebabkan Anda merasa bersikap masa bodoh adalah kuncinya. Nah, dengan bersikap masa bodoh, Anda akan diajak untuk menerima keadaan tentang dunia yang menurut Anda itu tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan ekspektasi Anda sendiri dan penuh dengan negatif. Nah, kemudian masa bodoh bukan berarti kita akan melakukan sikap acuh tak acuh, karena masa bodoh berarti adalah dasar dari sebuah rasa nyaman saat menjadi berbeda dengan sikap Anda yang tidak mau mengambil pusing terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan Anda tersebut. Kemudian seperti diketahui bahwa masalah kesehatan banyak dipicu oleh stres, depresi, galau, putus cinta, dan lain sebagainya itu. Pada dasarnya krisis seperti itu yang bukanlah lagi tentang materi, melainkan tentang eksistensi dan spiritual Anda sendiri. Nah, secara paradoksal sendiri, penerimaan seseorang terhadap pengalaman negatif justru merupakan sebuah pengalaman positif. Anda seharusnya menerima pengalaman negatif dengan menjadikannya sebuah pengalaman positif untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu buku ini juga menjelaskan bagaimana cara kita memaknai sebuah kegagalan menjadi kesuksesan yang besar. Jadi sebagai artinya bagaimana kehidupan kita yang kemarin-kemarin gagal itu bagaimana supaya untuk kedepannya itu kita bisa berpikir maju. Nah, kegagalan tersebut adalah merupakan sebuah konsep yang bersifat relatif keberadaannya, tergantung pada ukuran yang Anda pilih. Kegagalan itu bukanlah kekurangan uang, hidup di pinggir jalan, dan juga sebuah resume kosong. Nah, besarnya kesuksesan itu yang Anda akan dapatkan itu berasal dari berapa kali Anda gagal dalam melaksanakan sesuatu dan juga berapa kali kesalahan kecil yang terdapat dalam kehidupan Anda sendiri. Kemudian seperti yang Anda lihat pada kesuksesan yang diperoleh oleh orang lain yang sepertinya karena ia telah mengalami sebuah kegagalan yang lebih banyak daripada Anda. Nah, hal ini tuh sama dengan layaknya anak kecil yang terus berulang kali jatuh, bahkan melukai dirinya sendiri saat ia mulai belajar berdiri, dan tidak sedikit pun anak itu akan berhenti dan berpikir bahwa berjalan bukan bidang atau keahliannya. Nah, kebanyakan ketakutan atau gagal itu datang dari salah pilih nilai-nilai yang buruk. Contohnya itu Anda masih menganggap gagal total itu ditentukan oleh perilaku ataupun karena sikap orang lain, bukan dari diri Anda sendiri. Kemudian seperti Picasso yang telah produktif sepanjang usianya, ia menghasilkan sebuah karya seni sampai bertahun-tahun terakhirnya. Nah, bahkan ia bahagia mencoret-coret tisu sendirian di sebuah kafe yang kemudian tisu tersebut ditawar seseorang ketika hendak mau dibuang Picasso. Nah, nilai mendasar dari Picasso yang bisa Anda pelajari yang juga dijelaskan dalam buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson ini adalah menjadi sederhana dan rendah hati. Tentu hal ini merupakan ungkapan yang jujur dan tidak akan ada ujungnya. Hal inilah yang membuat kertas tisu Picasso tersebut yang telah dicoret-coret dan akan dia buang menjadi sangat bernilai. Karena cukup dengan menggunakan ukuran melakukan sesuatu dalam penilaian kesuksesan Anda akan mengetahui kegagalan yang terjadi pada diri Anda akan mendorong untuk Anda lebih maju. Baiklah, mungkin hanya itu review singkat yang dapat saya jelaskan setelah membaca buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat ini. Kemudian saya kembalikan lagi kepada Rizal. Mungkin hanya itu yang saya dapat review dari Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Baiklah, dari yang Anda jelaskan tadi, bagaimana kesimpulan dari sebuah buku tersebut ketika Anda selesai membacanya? Jadi menurut saya ya, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat ini memang pantas menjadi the best seller di New York dan Washington DC. Nah, karena apa? Karena menurut saya
dari buku yang karya Mark Manson ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Jadi masa bodoh itu bukan berarti sikap acuh tak acuh. Dengan bersikap masa bodoh, maka Anda akan memutuskan bagaimana kita akan menghadapi hidup di lingkungan kita itu sendiri. Nah, kemudian penghargaan diri itu yang paling tertinggi diperoleh dari mereka yang bersikap apa adanya dan kehidupan dan mampu melihat berbagai hal-hal negatif dari diri Anda sendiri. Kemudian Anda perlu membuat sebuah pilihan dalam memindahkan kepedulian terhadap sesuatu yang lebih penting dan sesuai dengan energi lingkungan Anda sendiri. Kemudian ketakutan akan kegagalan datang ketika Anda salah menilai nilai yang buruk dalam kehidupan. Kemudian menemukan makna hidup dengan menolak alternatif yang ada, menyempitkan kebebasan, menentukan pilihan untuk berkomitmen satu keyakinan atau satu orang. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, Ijal. Terima kasih kepada saudara Naim yang telah menjelaskan ataupun review buku dari karangan Mark Manson yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Jadi ketika kita hidup itu harus memiliki sikap bodoh amat dan jangan peduli dengan apa kata orang lain, karena kesuksesan itu berasal dari diri kita sendiri, dari hati kita sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya dan saudara Rizal berterima kasih kepada para penonton yang telah mau menonton podcast kami. Baiklah, saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Body of an icon, and my girl about a 10. I should fuck her.